وارزقنا كمال الغنى والظلم وبارك في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك العزة عما يصفون وسلام على العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, duduk dan melaksanakan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian semoga kepada DKM Masjid Nurul Yakin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, diberikan keberkahan, kelancaran rezeki, sehingga tetap diberikan kekuatan untuk berkhidmah kepada masjid dan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar, dan juga kepada guru kita bersama Kiai Haji Ghazali Musannif. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah memberikan umur yang panjang agar senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu beliau dan juga senantiasa menasihati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini akan membahas tentang permasalahan kemukjizatan di dalam Al-Quran. Melanjutkan pembahasan kemarin, sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Quran ini turun bentuknya adalah mukjizat. Mukjizat kepada orang-orang yang kafir atau ingkar kepada Allah. Akan tetapi ketika Al-Quran ini turun kepada orang-orang beriman, maka dia datang sebagai bayyinat minal huda, sebagai penjelas daripada petunjuk yang Allah berikan, dan juga sebagai al-ayah, sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya orang-orang kafir ini Allah berikan Al-Quran ini sebagai bentuk mukjizat kepada mereka. Maka dari itu ulama ketika memberikan sebuah definisi tentang mukjizat, beliau mengatakan mukjizat itu merupakan idharu sidikin nabi. Kata ulama, mukjizat itu merupakan menampilkan, menggambarkan kebenaran diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizat ini dikatakan ulama merupakan bentuk dari menampilkannya kebenaran diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena diutusnya seorang Muhammad ini harus memberikan bukti yang nyata kepada yang diutus, yaitu kepada orang-orang kafir. Fi da'war risalati, di dalam menyampaikan risalah. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan sebuah risalah, maka harus dibawakan bukti yang nyata, yang jelas, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang kafir. Maka salah satu bentuk daripada bukti kebenaran diutusnya Nabi Muhammad dengan Allah datangkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Untuk apa fungsinya? Bi'idhari ajizil Arab, dengan menampilkan kelemahan orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab pada saat itu merupakan orang-orang yang suka mencaci maki, suka menghina, suka merendahkan Nabi Muhammad. Maka Al-Quran ini datang sebagai bentuk untuk melemahkan pemikiran orang-orang Arab. Kemudian an mu'aradatihi fi mu'jizatihi al-khalidah. Dari apa? Dari bertentangannya mereka, yang itu orang-orang Arab, terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal, yaitu Al-Quran.
Karena mukjizat Nabi Muhammad ini kekal. Jadi begini, mukjizat itu ada dua. Ada yang mukjizat, ada yang al-khalidah. Mukjizatnya itu memang kekal. Ada mukjizat yang tidak kekal. Jadi mukjizat Nabi ada dua. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Seperti dosa. Ada dosa yang memang dosa tersebut itu dosa yang bersifat jariah. Ada yang dosa yang tidak jariah. Pahala begitu juga. Ada pahala jariah dan ada pahala yang tidak jariah. Mukjizat yang kekal itu seperti Al-Quran. Ini mukjizat yang kekal. Sampai akhir zaman pada hari kiamat itu baru Al-Quran ini Allah hilangkan. Dalam artian Allah lupakan di antara orang-orang muslim. Berbeda dengan mukjizat yang tidak kekal, yaitu mukjizat yang hanya terjadi sekali seumur hidup Nabi. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad menceritakan keluar air di jari-jarinya Nabi. Jadi ketika waktu itu diceritakan sedang berwudu, kemudian keluar air di antara jari-jari Nabi. Kalau kita nggak bisa begini-gini. Ya, jadi Nabi itu Allah berikan mukjizat yang kekal dengan yang tidak kekal. Seperti contoh juga diceritakan di Asra, diperjalankannya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya mukjizat. Maka Allah abadikan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini merupakan bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ini namanya mukjizat yang tidak kekal. Jadi ada mukjizat yang kekal, ada mukjizat yang tidak kekal. Lah ini bentuk mukjizat Nabi ini merupakan sebagai bentuk apa? Bentuk melemahkan pemikiran orang-orang kafir yang menganggap orang-orang kafir ini adalah orang yang tidak suka kepada Nabi, yaitu diberikan mukjizat sebagai bentuk benar ini bahwasanya Muhammad ini bukan utusan orang-orang biasa, merupakan utusan Tuhan. Karena orang sehebat Nabi Muhammad itu susah. Ketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu berada di lingkungan orang-orang penyembah berhala. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan tugas untuk mengubah kelakuan, untuk mengubah sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada saat itu. Itu sendirian Nabi Muhammad, sendirian di saat itu. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan kita itu dianjurkan untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang. Itu jangan melihat saya nggak bisa sendiri, saya nggak mampu, nggak boleh. Akan tetapi kita harus memberikan dakwah, harus menyampaikan dakwah Islam. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya Allah akan menolong kita. Nah, maka dari itu ketika Nabi Muhammad berdakwah di sekitar Ka'bah, sekitar Mekah yang dimana mayoritas orang-orang di sana menyembah berhala, maka Allah bantu Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah dan ma'unah yang Allah berikan. Nah, ini merupakan ma'unah, merupakan pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu mukjizat dalam Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran ini banyak. Mau kita bahas dari segi kebahasaan itu ada, kemukjizatan dari segi kebahasaan dan lain sebagainya. Nah, melanjutkan yang kemarin, perbedaan kenapa Allah itu memulai as-sam'a, pendengaran dulu, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus sam'a, dan telah kami ciptakan lakum, untuk kalian semua, as-sam'a, apa itu pendengaran, wal absar, dan beberapa penglihatan, wal afidah, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semua senantiasa bersyukur atas pendengaran tersebut, agar kalian bersyukur atas penglihatan tersebut, agar kalian bersyukur atas hati yang Allah berikan. Ayat ini sebelumnya itu Allah mulai dengan kata-kata akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi Allah itu mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an,
Yang mana kalian itu ketika keluar dari perut ibu, kalian tidak sama sekali memiliki ilmu, sama sekali tidak memiliki pengetahuan, sama sekali gak ada. Jadi ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan di dalam rahim ibu, Allah menggunakan bahasa mengeluarkan. Ini menunjukkan salah satu tanda bahwasanya yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita itu merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggunakan kata-kata akhraja. Akhraja dengan kharaja itu berbeda. Kalau kharaja keluar, tapi kalau akhraja mengeluarkan. Jadi Allah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'an. Kita itu dikeluarkan dalam keadaan bodoh. Kata Allah. Ketika Allah mengeluarkan kalian dalam perut ibu kalian, Allah mengeluarkan kalian dalam keadaan bodoh, tidak memiliki ilmu sama sekali. Kemudian Allah katakan, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah berikan kepada kalian, Allah hadiahkan kepada kalian as-sam'a, pendengaran. Nah, coba. Pendengaran ini merupakan hadiah dari Allah untuk kita. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Jadi pertama, proses sampainya ilmu itu sampai itu pertama dari pendengaran. Setelah mendengar ada namanya al-absar, penglihatan. Setelah melihat baru hati. Jadi Allah itu memberikan kepada kita pendengaran sebagai bentuk hadiah supaya kita mau mendengarkan ilmu. Kemudian wal absar, penglihatan mata, supaya Allah itu berikan kepada kita belajar bagaimana melihat kebesaran Allah yang Allah hamparkan, Allah berikan di hadapan kita. Pandangan manusia ini Allah berikan di hadapan pandangan manusia ini berbeda-beda bentuk. Dalam artian begini, terkadang yang kita lihat itu baik, terkadang yang kita lihat itu buruk. Contoh begini, dalam Al-Quran Allah berfirman, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, tapi bagi Allah itu buruk. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk, tapi itu justru baik untuk kalian. Ini dari pandangan mata, dari pandangan penglihatan kita. Balik lagi, bagaimana cara kita menyikapi apa yang ada di hadapan kita. Kita mau tidak mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang apa yang kita lihat. Terkadang kita melihat sesuatu yang buruk, tapi balik lagi, maukah kita melihat ibrah, melihat pembelajaran dari apa yang kita lihat? Terkadang kita melihat sesuatu yang buruk di hadapan kita, maka kita menilai itu buruk. Tidak. Bisa jadi itu baik untuk kita. Apa maksudnya? Ketika Allah memberikan kepada kita ujian, berupa ujian apa yang kita lihat, banyak sekali kemaksiatan, itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi kemaksiatan tersebut. Kalau kita menyikapi dengan doa, maka itu khairul lakum, itu baik untuk kalian. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama ketika melihat sesuatu hal yang buruk, kemaksiatan dan lain sebagainya, maka salah satu metode berdakwah pertama kali itu dengan mendoakan orang tersebut. Maka salah satu doa yang saya pernah dengar dari guru saya, Ustaz Fauzan, beliau mengatakan, ketika kalian melihat seseorang yang bermaksiat di hadapan Allah, maka doakan, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Rabb, sebagaimana engkau bahagiakan orang tersebut di dunia dalam kemaksiatan orang tersebut, fafarrihhum fil akhirah, maka bahagiakan juga orang tersebut di akhirat. Kan orang bermaksiat di dunia bahagia. Siapa enggak bahagia dengan kemaksiatannya di dunia? Maka doakan orang tersebut sebagaimana engkau memberikan kebahagiaan di dunia ketika dia bermaksiat, maka bahagiakan juga dia di akhirat nanti. Itu doakan orang-orang seperti mereka. Atau berdoa, doakan, ada doa lagi yang lain. Apa doanya? Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, berikanlah mereka hidayah karena mereka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita melihat orang-orang bermaksiat di hadapan kita, itu ujian untuk kita. Maka salah satu bentuk ujian tersebut, maukah kita berdoa untuk orang tersebut atau kita menghina? Nah, ini tergantung bagaimana cara sudut pandang kita. Maka tadi Allah berikan kepada kita tiga.
wasilah. Pertama as-sam'a, pendengaran, kedua al-absar, penglihatan, ketiga al-afidah, hati. Di sini dijelaskan innal uduna la tanam, bahwasanya salah satu bentuk kemukjizatan pendengaran, kan Allah memberikan kita pendengaran. Dikatakan di dalam kitab ini innal uduna la tanam, bahwasanya telinga itu sama sekali tidak ada istirahat. Jadi telinga kita ini, kata mukjizat dalam Al-Qur'an ini, telinga kita itu sama sekali tidak ada waktu istirahat. Mau kita tidur, mau kita tidak tidur, enggak beristirahat. Makanya kalau kita tidur, itu kalau kita mendengar pintu kebuka di rumah, ada maling, kan ada suara. Zut, pintu rumah. Itu telinga kita itu mendengar. Kenapa mendengar? Karena telinga kita sama sekali tidak pernah istirahat. Ini bentuk daripada kemukjizatan Al-Quran di dalam mengkhabarkan keistimewaan pendengaran kita. Maka salah satu istimewa pendengaran kita, Allah sama sekali tidak pernah mengistirahatkan pendengaran kita. Wa hiya tabda'u bil amali mundu daqiqatil ula ba'dal wiladah. Jadi ketika kita dilahirkan, setelah kita lahir dari rahim ibu kita, maka salah satu anggota tubuh kita yang tiga ini, pendengaran, penglihatan, dan hati, yang pertama kali aktif itu adalah pendengaran. Makanya Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah menciptakan, Allah berikan kepada kalian as-sam'a, pendengaran, pertama kali pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, hati. Kenapa pendengaran duluan? Karena ketika kita lahir dari perut ibu kita, yang pertama kali aktif dari tiga hal ini adalah pendengaran kita. Makanya dikatakan di sini, anak-anak kecil ketika lahir dalam perut ibunya, mereka itu belajar bagaimana cara berbicara, belajar bagaimana cara bahasa orang-orang di sekitar mereka dengan apa? Mendengar. Mereka itu waktu kecil pertama kali lahir itu mereka belum bagus penglihatan mereka, akan tetapi pendengaran mereka itu bagus. Mereka itu bisa mendengar. Maka anak kecil ketika diajarkan papa, begitu ya. Kalau di anak video itu, papa, mereka bisa mendengar. Ini papa. Salah satu bentuk belajar kan begini. Contoh ketika kita ini kan nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana supaya kita bisa bahasa Arab? Tinggal bawa ke Arab. Setahun di Arab kita bisa belajar bahasa Arab. Belajar dari apa kita? Dari mendengar. Kan begitu. Dari mendengar. Begitu juga dengan anak kecil. Anak kecil ketika keluar dari perut ibunya, mereka itu alat untuk belajar adalah pendengaran. Coba. Ini salah satu bentuk kemukjizatan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena anak itu kalau sudah tuli, itu mereka itu fa'innahu yas'ubu 'alaihi at-takayyuf. Mereka itu sulit untuk beradaptasi. Kalau telinga mereka itu sudah gak aktif, non aktif, itu mereka sulit untuk beradaptasi. Maka mereka itu wa yusbihu mutakhallifan aqliyan. Mereka itu menjadi orang-orang yang cacat mental. Maka kalau orang pendengarannya sudah bermasalah, wah itu merupakan kehilangan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wa amma hina aradallahu azza wa jalla ayyaj'ala ahlal kahfi yanamun. Ketika Allah itu menidurkan ashabul kahfi. Jadi orang-orang ashabul kahfi, kan mereka itu dalam Al-Quran diceritakan mereka itu tidur di dalam gua selama 300 tahun. Yang tidur itu pendengaran mereka. Yang tidur itu pendengaran mereka. Karena kalau pendengarannya itu gak tidur, mereka bisa bangun. Pendengaran, maka kenapa orang-orang ahlul kahfi, ashabul kahfi ini mereka bisa tidur 300 tahun? Karena Allah nonaktifkan pendengarannya. Kenapa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Coba, Allah tidak menggunakan fadarabna ala absar, enggak, fadarabna ala adanihim. Maka
kami timpakan kepada pendengaran-pendengaran Ashabul Kahfi sinina adada, bertahun-tahun. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan tidur matanya, akan tetapi yang ditidurkan adalah pendengaran mereka, sehingga mereka bisa tidur beratus-ratus tahun. Kalau mereka tidak tidur pendengaran mereka tidak tidur 100 tahun, Pak. Seperti kita kalau tidur, itu kita terbatas tidur kita. Tapi Ashabul Kahfi bisa tidur ratusan tahun karena pendengaran mereka tidak tidur. Pendengaran mereka Allah tidurkan. Ya namun, maka Allah katakan fadarabna ala adanihim fadarabna ala absarihim. Enggak. Bukan Allah tidurkan mata-mata mereka, tapi Allah tidurkan pendengaran mereka. Kalau pendengaran mereka sudah tidur, maka mereka. Kemudian kemukjizatan Al-Qur'an selanjutnya, innal aina, sesungguhnya mata kita, kan kita punya mata, tahtaju ilan nur likai tara. Mata kita itu, supaya mata kita bisa melihat, maka mata kita membutuhkan cahaya. Lampu, mata kita bisa melihat karena ada cahaya, Pak. Akan tetapi amal udun fala tahtaj. Tapi kalau pendengaran nggak butuh cahaya. Kalau mata kita ini kan butuh cahaya supaya bisa melihat. Tapi amal udun, kalau telinga, fala tahtaj, maka tidak membutuhkan cahaya untuk mendengar. Butuh nggak cahaya untuk mendengar? Nggak butuh. Kenapa? Wahya tasma'u fil lail wan nahar. Kita itu bisa mendengar baik di malam hari maupun di siang hari. Contoh ketika mati lampu mati di Jakarta, kan nggak bisa melihat tuh, susah. Paling bisa melihat dari bantuan bulan. Bagaimana cara kita bisa melihat? Gak bisa, karena gak ada cahaya. Makanya mata itu membutuhkan cahaya. Tapi kalau telinga gak butuh cahaya. Mau di siang hari, mau di malam hari, mau ada lampu, mau gak ada lampu, pendengaran masih bisa mendengar. Itu kehebatan pendengaran kita. Min ajli kulli dalik fadlu min Allah. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi, ketika Allah memberikan kita pendengaran, Allah katakan dalam Al-Quran, hada min fadlillah. Ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Liyabluwani ashkuru am akfur. Karunia yang Allah berikan kepada kita, baik karunia pendengaran, penglihatan, itu liyabluwani, untuk menguji kita. Jadi karunia yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, Allah berikan kepada kita pandangan mata, hati kita, ini liyabluwani, merupakan ujian untuk kita. Ashkuru am akfur. Kita mau bersyukur atau mau ingkar, mau bersyukur atau mau kufur terhadap nikmat Allah ini. Tergantung. Maka Allah katakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kalian bersyukur, untuk kalian bersyukur itu. Kemudian wa man kafara, kalau kalian kufur terhadap nikmat pendengaran ini, fa innallaha ghaniyun, maka Allah, fa inna rabbi ghaniyun karim, maka Allah maha kaya. Allah tidak butuh kalian. Allah tidak membutuhkan syukur kalian, akan tetapi kalian membutuhkan rasa syukur kalian. Ini kata Allah saja. Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita, gak butuh syukur kita, alhamdulillah, gak butuh Allah. Akan tetapi kita membutuhkan rasa syukur kita sendiri. Seperti itu. Ini bentuk daripada perbedaan antara as-sam'a dengan al-absar. Karena sudah jam 6 mungkin cukup sekian. Oh ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang permasalahan ini. Pandangan mata itu untuk melihat syarat Allah. Saya bertanya tentang mata dia, tentang perempuan cantik kan. Kalau dengan kemudian di jalan itu kan ada yang menunjuk tatapan mata kita yang menunjuk atau tidak. Tapi kalau menyangkut tadi pandangan mata itu kan ada yang menyatakan melihat tapi kita memuji Allah, bisa cantik. Nah, di antara kedua itu tuh biasanya yang mana? Bagus. Saya kadang lihat bingung karena mau nunjuk atau melihat. Sebenarnya masih ada lanjutannya nih.
kenapa Allah menggunakan as-sam'a, pendengaran itu mufrad. Mufrad itu jamak tunggal. Tetapi al-absar itu jamak plural. Kan as-sam'a wal absar wal afidah. Yang mufrad, yang tunggal itu as-sam'a, pendengaran. Tetapi al-absar itu jamak. Jamak itu maknanya banyak. Kenapa? Ada perbedaan. Kalau as-sam'a itu pendengaran itu pasti satu, tidak mungkin berbeda orang. Contoh, ketika ada bom, ada ledakan. Contoh ada ledakan di rumah tetangga, jedor. Yang ada di masjid pasti mendengarnya sama, ada suara ledakan, jedor. Kan begitu. Tapi kalau pandangan mata itu berbeda, Pak. Contoh ketika ada ledakan, jedar. Ada ledakan di depan rumah kita. Orang-orang itu berbeda melihatnya. Ada yang melihat apinya, ada yang melihat apa ya, dentumannya, dari mana nih, kan gitu. Ada yang melihat dari segala sisi, melihat bahayanya, ada api, bahaya, begitu. Jadi manusia itu Allah ciptakan pandangan mereka itu supaya pandangannya itu berbeda. Jadi yang menyebabkan berbeda itu pandangan kita, bukan pendengaran. Kalau pendengaran sama, ketika ada bom, jedor, sama yang dengar, ada bom, pasti bom. Nggak mungkin jedor orang kentut, nggak mungkin lah. Kan begitu. Pendengaran itu pasti sama. Jedar, ada orang kentut, nggak mungkin. Berarti pendengarannya salah. Tapi kalau jedor, bom, sama berarti. Ya, yang berbeda itu al-absar, penglihatan kita. Kita melihatnya, ada yang melihat apinya, ada yang melihat asapnya, ada yang melihat, dari mana ini bomnya tersebut. Itu namanya al-absar, penglihatan. Nah, begitu juga dengan kalau kita melihat wanita-wanita cantik. Tergantung bagaimana cara kita melihat. Ada yang melihat mereka itu sebagai bentuk ujian, ada. Ada yang melihat mereka sebagai nafsu, ada. Ada yang melihat mereka sebagai bentuk takut, menjaga pandangan mereka. Makanya Habib Umar itu, Habib Ali dan lainnya, ketika berbicara dengan perempuan reporter itu, mereka langsung menghadap ke sini supaya menjaga pandangan mereka. Karena pandangan ini akan mas'ul, akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Engkau memandang untuk apa? Kan begitu. Makanya pandangan ini banyak sekali perbedaannya. Kita melihat orang itu dari sudut pandang berbeda. Karena perbedaan itu lahir disebabkan bagaimana cara sudut pandang kita, bukan bagaimana cara sudut mendengar kita. Itu maksudnya kenapa Allah as-sam'a dulu mufrad, al-absar jamak. Begitu. Jadi bagaimana cara sudut pandang kita? Kita bisa mengubah, bisa Pak. Kalau kita melihat wanita cantik, kita lihat sebagai ujian dari Allah, bisa. Tapi kalau kita melihat sebagai bentuk, ada perempuan cantik, boleh nikah lagi dah. Beda lagi cara sudut pandang kita. Kan begitu. Ada perempuan cantik, jadi pengen nikah. Beda lagi. Seperti itu. Ya, itu bagaimana cara sudut pandang kita. Yang lain? Kalau nasihat ulama tuh menunduk kayak Sayyidina bin Ali, Sayyidina Ali atau memandang tapi penuh kagum terhadap ciptaan Allah. Nasihatnya bagaimana? Ya kalau nasihat ulama kita menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Segala hal yang diharamkan, di antaranya melihat aurat kita sendiri. Aurat kita itu merupakan bentuk Makanya aurat itu secara bahasa dikatakan an-naqsu, kekurangan. Maka kita nggak boleh melihat aurat kita sebenarnya. Melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita, yang diharamkan untuk kita, itu kita harus menjaga sebenarnya. Karena pertama pandangan ini merupakan bentuk awalan daripada kemaksiatan. Agak susah jadi itu. Tapi tadi kalau kita suka melihat, karena kita kan manusia suka bermaksiat, ya. Bagaimana caranya? Kita banyak-banyak beristighfar. Kalau kita belum mampu menjaga pandangan kita, seperti Habib Ali, Habib Umar, karena kalau beliau berbicara dengan wanita, mereka menjaga, langsung menghadap ke sini. Itu bentuk menghargai. Jadi kalau ulama-ulama kita menjaga pandangan kita. Iya, sekarang.
Jadi ulang. Kemudian di surat Al-Insan, Inna farasnal insana min amsalin nadali tajalu sami'a basara dan imma syakira wa imma kafura di situ. Pertanyaan saya kemarin apakah mensyukuri negara dan ketaatan menjadi sesuatu syukur yang harus diutamakan? Karena disebut itu laporan mungkin ada yang silakan kita silakan. Ya, baik. Jadi dalam hal pendengaran, penglihatan dan sebagainya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah senantiasa mengaitkan dengan kata-kata syukur dan kufur. Itu pasti dalam Al-Quran. Ketika Allah menciptakan kita, apapun berikan kita, itu bentuknya pasti tujuannya engkau bersyukur atau engkau kufur. Itu balik lagi seperti itu. Karena ini merupakan ujian. Lah, syukur di sini bukan hanya mengatakan alhamdulillah, tapi bagaimana cara kita menjaganya. Begitu. Karena banyak orang ketika diberikan pendengaran oleh Allah, mereka tidak bisa menjaga. Maka salah satu bentuk bersyukur adalah bukan hanya dengan alhamdulillah, bil kalimatil hamdalah, tetapi dengan bil kaifiyah. Bagaimana cara engkau mengaplikasikan pendengaran yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ada dua bayangan, ada syukur dengan kufur. Kufur itu kalau kita menggunakan nikmat tersebut kepada hal-hal untuk membantu kemaksiatan, itu namanya kufur. Maka kaki kita, nafas kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi berkaitan ketika Allah menciptakan bagaimana kita liyabluwani, ujian untuk kita, ashkuru, apakah kita bersyukur atas nikmat, atas ujian tersebut, am akfuru, atau kita kufur terhadap nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan, itu datang daripada kebodohan saya. Walaupun ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman wasana wastawsala bid du'a wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.